wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misale. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik yo mati, nabi nggih kapundhut, tiang-tiang soleh nggih kapundhut, tiang-tiang dolim nggih kapundhut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kapundhut. Hidup selamanya. Nah, nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane Allah. Terus misalnya sampean berpikir, lalu sampean nek wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhirnya sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pangeran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk. Karena enggak kena penyakit. Karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga nggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip kok ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat bidul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebab apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ini saya. Oh, suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sampeyan waya tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan, hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati, songkok kubur, terus tangi menah, dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono menah itu carane piye lah, zaman kue rongono. Jadi ono saiki, carane piye. Makanya kalau surah balik-balik bilang, jika tangi songkok kubur iku mohal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mohal, karena tanpa sebab. Dia tanpa apa? Sebab. Lho gitu, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan bisa kopo cucu dadi sampean lagi. Do diutang di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain mulane pangeran didik wa hal ata alal insani hidum minat dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah ada. Dan dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewa-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng gerduwe kuwi elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milah dadi napa? Ganteng. Wane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka.
Wah berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nek hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka, nek wong apik dakok swarga. Lah iya terima diatur kaya botol ngono ae kan. Hanya jika Anda bilang ini wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditoto sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa? Sama dengan kita ada siapa? Siapa? Alam yakun syai'am. Dan nek ora ngerti siapa-siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa? Jenengan la syarika lamun boten enten tiyang sing sinten mawon boten enten sing ngatur niku. Sebab bila jika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to boten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa ndelok dunya pun bar.